Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Februari oleh berkat anugerah Tuhan yang memelihara kita dengan cinta kasih-Nya. Mari kita bersama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 7, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim.
Demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru dengan anugerah Tuhan. Biarlah nats ini boleh menjadi pegangan kita dan senantiasa boleh mengingatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita, keseharian kita, bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan memuliakan Tuhan dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, karena kita adalah miliknya. Mari kita bermazmur dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 7 saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sebab adalah baik bermazmur bagi Elohim kita. Itu adalah hal menyenangkan dan pujian itu indah. Yahweh yang membangun Yerusalem, Dia menghimpun Israel yang terbuang. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia menetapkan jumlah bintang. Dia menyebut mereka sesuai dengan nama-namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah dalam kuasa. Kebijaksanaannya tidak terbatas. Yahweh memberi kelegaan kepada orang yang tertekan. Dia mencampakkan orang fasik ke tanah. Bernyanyilah bagi Yahweh dengan rasa syukur. Bermazmurlah bagi Elohim kita dengan harpa. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita memperhatikan ayat 3 dan ayat 4. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia menetapkan jumlah bintang. Dia menyebut mereka sesuai dengan nama-nama. Ini satu kebenaran yang sangat indah akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Siapakah kita yang pernah menghitung jumlah bintang? Terlalu banyak bintang di alam semesta ini. Tetapi Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu. Dia menyebut bintang-bintang itu sesuai dengan nama-namanya. Dia yang menguasai alam semesta ini. Tapi dia memperhatikan setiap kita masing-masing. Ayat 3. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Tuhan tahu setiap nama bintang. Tuhan tahu setiap nama kita. Dan dia memperhatikan. Dan dia turut merasakan. Dan dia sangat memahami apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sungguh indah Tuhan kita. Sungguh indah kasih-Nya bagi kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat
sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kami membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman.
Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat sehingga kami mengerti firman Tuhan dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firmanlah kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Salam semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu pertama ya, bulan Februari. Ya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Ya, hanya sebulan terakhir kita bisa kerja, belajar, dan ada terobosan-terobosan baru ya di dalam hidup. Pada pagi ini kita akan kembali meneruskan pembahasan dari Kisah Para Rasul. Ya, terakhir kita sudah sampai Kisah Rasul pasal yang ke-8, dan di dalam Kisah Rasul 8 di situ kita membaca bagaimana mulai ya penganiayaan terhadap jemaat dan gereja yang masih sangat muda, kemudian dianiaya ya karena perkembangannya luar biasa pesat. Ya, banyak orang yang percaya ya menyerahkan diri mereka untuk dibaptis, bahkan juga dari kalangan para ahli Taurat. Lalu kemudian itu menyebabkan ya kegusaran dari komunitas Yahudi ya, sehingga kemudian eh, gereja dianiaya, jemaat dianiaya. Dan di dalam Kisah Rasul 8 kita bertemu salah satu tokohnya itu adalah Saulus. Ya, Saulus yang menyetujui pembunuhan terhadap Stefanus ya, salah satu dari diaken yang disebut di dalam pasal sebelumnya. Ya, nah, lalu kemudian sebagai akibat dari penganiayaan itu, akhirnya para rasul, orang-orang Kristen kemudian mereka tercerai berai ya, ayat yang keempat ya, menyebar ke seluruh negeri sambil memberitakan kabar baik ya, dari Yudea mereka menyebar ke Samaria, nanti terus ke Galilea, dan nanti kemudian sampai ke ujung bumi. Dan justru Saulus ini yang menjadi tokohnya ya, pemberita Injil ya, khususnya kepada bangsa-bangsa lain yang banyak sekali memenangkan jiwa di sana. Nah, itu Kisah Rasul 8 ya, kita melihat di situ bagaimana Injil diberitakan ke tempat-tempat yang lain ya, sampai ke Samaria. Juga ada pertemuan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia ya, sehingga kemudian sida-sida dari Ethiopia pun ya dia menjadi orang percaya. Nah, di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai 19 ya, di situ kita bertemu dengan bagaimana Tuhan ya menangkap ya, Tuhan menangkap atau Tuhan menyelamatkan Saulus ini. Ya, kalau kita membaca di dalam bagian ini, di situ dikatakan ayat yang pertama, Saulus terus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa untuk pergi kepada para pemimpin sinagoga di Damaskus, supaya jika menemukan orang baik pria maupun wanita yang mengikuti jalan Tuhan, ia bisa membelenggu dan menyeretnya ke Yerusalem. Ya, jadi dia ini seperti uh, pimpinan, ya, pimpinan dari uh, pasukannya Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah para kumpulan dari para ahli Taurat ya, karena orang Yahudi pada waktu itu dipimpin mereka oleh Sanhedrin ya, teologianya. Jadi kalau di Indonesia sekarang itu kayak MUI-nya lah. Kalau di kalangan orang Kristen itu seperti PGI-nya ya, tapi PGI tidak punya tidak punya pasukan. Kalau di abad pertengahan kita bertemu dengan gereja Katolik, Paus, ya dia punya pasukan. Ya, Anda pergi ke Vatikan juga sampai sekarang itu masih ada itu. Itu pasukan yang menjaga Vatikan, itu disebut Swiss Army itu kan. Nah, dia meminta surat kuasa untuk pergi kepada para pemimpin sinagoga di Damaskus, ya. Jadi itu di daerah Suria sekarang. Supaya jika menemukan orang baik pria maupun wanita yang mengikuti jalan Tuhan, ia bisa membelenggu dan menyeretnya ke Yerusalem.
dalam perjalanannya mendekati Damaskus, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. Ya, ini kalau Tuhan sudah memilih seseorang, itu sering sekali waktu yang tidak ya diduga berdasarkan kehendak. Tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. Dia rebah ke tanah mendengar satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku. Ya, di sini Tuhan Yesus itu berkata kepadanya. Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Engkau menganiaya jemaatku itu sama dengan engkau menganiaya aku. Dan kalau engkau coba menganiaya aku, itu adalah ya itu pekerjaan yang sia-sia. Kamu itu siapa? Saya adalah Tuhan, saya adalah pencipta. Kamu siapa? Ya, ayat 6. Lalu dengan gemetar dan heran. Ya, Anda bisa bayangkan ini betapa ketakutannya si Saulus ini, waktu itu namanya belum diubah menjadi Paulus. Ya, dia gemetar, heran, dia berkata, "Ya Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku lakukan?" Ya, dia langsung menyerah di sini ya. Apakah yang Engkau ingin aku lakukan? Dan Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan masuklah ke dalam kota dan akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ya, jadi pengalaman yang begitu dramatis, ya, itu pengalaman yang begitu mencekam, ya, juga menakutkan dia karena dia berhadapan dengan sosok yang adalah Tuhan sendiri, ya, adalah pencipta sendiri, membuat dia menyerah. Ya, membuat dia menyerah, lalu dia menyerahkan kehendaknya kepada Yesus. Apa yang engkau ingin aku lakukan? Ya, Tuhan berkata kepadanya, bangunlah, masuklah ke dalam kota, akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Namun orang-orang yang berjalan bersamanya termangu-mangu, karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun lalu pergi, ketika membuka matanya, ia tidak melihat apa-apa, mereka menuntun dan membawanya masuk ke Damaskus. 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat, tidak makan, dan tidak minum. Ya, dia menjadi buta. Ada seorang murid di Damaskus bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan, Ananias, dan ia berkata, ya Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah ke jalan sempit yang disebut jalan lurus, dan carilah di rumah Yuda seorang bernama Saulus. Dari Tarsus, ia sedang berdoa. Dan dalam penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan kepadanya sehingga ia dapat melihat kembali. Ananias menjawab, Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini. Betapa banyaknya hal-hal jahat yang telah orang ini perbuat terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Bahkan ia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta anak-anak Israel. Ya, di sini Tuhan langsung memberikan maksudnya, menyatakan maksudnya menyelamatkan Saulus. Dia mengatakan orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta anak-anak Israel. Dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dideritanya demi namaku. Maka Ananias pun pergi dan ia masuk ke dalam rumah itu lalu menumpangkan tangan kepadanya dan berkata, Saudara Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau tempuh, telah mengutus aku agar engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Pada saat itu juga lepaslah dari matanya sesuatu seperti sisik dan ia melihat kembali. Ia pun bangun lalu dibaptis. Ya, ini adalah pertobatan yang dramatis
ya, pertobatan yang spektakuler, dan kita akan melihat apa makna dari pertobatan Rasul atau Saulus ini ya kepada kita. Ada 5 pelajaran yang bisa kita pelajari pada pagi ini dari pertobatan Saulus. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah satu kisah ya paling dramatis. Ini satu kisah dramatis dalam Alkitab, juga satu kisah yang sangat terkenal, juga terkadang salah satu yang sering disalahpahami. Apa benar dia itu melihat Yesus atau bertemu dengan Yesus, atau itu cuma halusinasinya saja? Ya, saya kira sama seperti itu ketika ada orang yang memberikan kesaksian ya, dia bertemu dengan Yesus atau dia dibawa Tuhan ke surga atau dia Tuhan izinkan untuk melihat neraka, ya, lalu kemudian itu menimbulkan polemik. Apakah kesaksiannya itu benar atau tidak? Dan di dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang pernah mengaku ya mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural. Sekarang tinggal kita mau percaya atau tidak. Lalu cara mengujinya bagaimana? Cara mengujinya Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui dari buah-buahnya. Ya, kita melihat buah-buah orang itu. Apakah buah-buahnya itu buah-buah surgawi ya atau buah-buah dosa? Ya, buah-buah kebenaran atau buah-buah dosa. Nah, kita melihat apa makna dari ya pertobatan Saulus ini dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa pertobatan dari Saulus itu menjadi teladan yang mengajarkan kita bahwa siapapun bisa datang kepada Kristus. Yang pertama. Siapapun, ya sejahat apapun dia, sebodoh apapun dia, sekaya apapun atau semiskin apapun dia, juga termasuk sepintar apapun atau sekuat apapun dia menolak Tuhan. Kita bisa belajar di sini, siapapun bisa datang kepada Kristus. Ya. Jadi kita bisa belajar bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa yang terlalu buruk. Ya. Tidak ada kejahatan yang terlalu jahat yang dapat menghalangi kita menerima kasih karunia Kristus apabila seperti Saulus atau Paulus kita bertobat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh merendahkan hati kita, dan rindu untuk memulai hidup yang baru, ya, maka di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa yang terlalu buruk yang Tuhan tidak bisa ampuni. Dosa sebesar apapun, selama orang mengakuinya dan bertobat, Tuhan pasti akan ampuni. Ya, tetapi sebaliknya dosa sekecil apapun, seremeh-temeh apapun, kalau orang tidak mengakuinya dan bertobat, maka Tuhan tidak bisa mengampuni orang itu. Ya, jadi ini yang pertama bisa kita pelajari, bahwa siapapun bisa datang kepada Kristus. Ini Paulus menulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya, sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar. Ya, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dari antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini Paulus atau Saulus, dia sangat menyadari itu. Ya, betapa dia berdosa kepada Tuhan, tapi justru di tengah-tengah keberdosaannya yang sedemikian, ya, sedemikian dalamnya itu, justru Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya ya kepada dirinya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 kita membaca, jika kita berkata bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, jadi setiap orang harus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa.
Ya, tidak ada di antara kita ini yang hidup tanpa dosa atau tidak memiliki natur berdosa kecuali Yesus. Jika kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan benar, ya, sehingga Dia mengampuni kita dari segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Ya, selama kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia. Ya. Tuhan itu benar. Dia menjamin bahwa Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Kemudian Yesaya 1:18, di sini firman Tuhan mengatakan, datanglah sekarang dan marilah kita berperkara. Yahweh berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, ya, jadi merah semerah-merahnya, yaitu selama orang datang bertobat dan mengakuinya, mengakui dan bertobat. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih bagaikan salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih bagaikan bulu domba. Jadi ini saudara yang bisa kita pelajari dari pertobatan Saulus, ya, bahwa tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Siapa saja bisa datang kepada Tuhan. Ya, orang paling berdosa sekalipun, ya, Tuhan bisa selamatkan. Yang kedua, jadi itu tadi poin yang pertama, ya, bahwa siapa saja bisa datang kepada Tuhan, ya, siapa saja bisa datang dan bertobat. Yang kedua, Paulus juga mengatakan bahwa meskipun di satu sisi pertobatannya bersifat paradigmatik dari semua pertobatan. Ya, pertobatan ini juga unik dan berbeda. Ya, mengapa unik dan berbeda? Karena melalui pertobatan ini Saulus ini, ya, kisah ini memberitahu kita bahwa Tuhan memilih Paulus menjadi seorang rasul. Ya, Tuhan memilih Paulus menjadi seorang rasul. Ya, tentu ada dispute, ya, itu ada perdebatan di antara para murid. Ingat ya, Tuhan Yesus itu muridnya kan ada dua, kelompok 12, ada kelompok 70, ada kelompok yang lebih 120. Ya, tapi itu kelompok yang elit itu ada 12. Nah, Paulus dia disebut sebagai rasul dan dia memahami dirinya sebagai seorang rasul. Tentu ada perdebatan di antara para murid dan juga jemaat. Atas dasar apa dia menjadi rasul? Ya, rasul itu adalah saksi kan? Ya, saksi. Ya, ciri-ciri rasul itu kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, dia adalah seseorang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dia menyaksikan kebangkitan Yesus dan Paulus dia melihat itu, ya, waktu dalam perjalanan ke Damaskus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Jadi dia melihat Yesus yang sudah bangkit dan dia ditunjuk oleh Yesus sendiri, kan tadi kan dikatakan itu. Itu pasti Ananias kan dia sampaikan kepada itu Saulus ini kan, waktu dia menemui Saulus, dia bilang, Tuhan, Yesus menampakkan diri kepadaku, memberitahu bahwa kau sudah dipilih oleh dia untuk menjadi saksinya. Ya, menjadi saksi kebangkitannya dan kau sudah ditunjuk untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Jadi ini Saulus ini ditunjuk oleh Yesus sendiri untuk menjadi wakilnya, di sininya Yesus, ya. Jadi bukan hanya sekedar wakil gereja, dia menjadi wakil Yesus. Makanya kita lihat, ya, ini Paulus, ya, yang dulu namanya Saulus ini, dia menulis begitu banyak surat. Ya, sampai kemudian itu teman-teman Muslim, juga para apologetnya, sering menuduh bahwa ya sebetulnya yang menciptakan kekristenan itu adalah itu Paulus katanya.
Kekristenan itu adalah agama yang dibuat oleh Paulus. Yesus tidak pernah mengajar seperti itu. Tidak. Yesus tidak pernah menyangkali di dalam Injil bahwa dia adalah Tuhan. Ya, bahwa dia adalah putra Elohim. Bahwa dia sudah ada, bahkan dia sendiri mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu artinya apa? Aku itu kekal. Karena aku adalah Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan agama yang dibentuk oleh Paulus. Tidak. Dia hanya ya itu sebagai rasul yang menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang menyelesaikan karya keselamatan dan sudah bangkit dari kematian. Kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 7 dan 10. Ya, di sini ini Paulus dia menulis. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang terakhir, dia menampakkan diri kepadaku juga seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Ya, ini kesaksian dari Paulus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadaku seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Kalau bayi yang lahir sebelum waktunya itu disebut bayi apa? Itu disebut bayi prematur. Kalau Anda lihat bayi prematur di rumah sakit, bayi prematur itu tidak bisa bertahan dia kalau tidak dibantu. Jadi ada alat-alat bantunya, ada oksigen, ya kan? Kemudian dia diinfus, lalu dia dimasukkan di dalam inkubator. Dia tidak seperti bayi normal lain. Dia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Dia membutuhkan intervensi ilahi. Jadi sama seperti Saulus ini, dia membutuhkan intervensi dari ilahi dan intervensi yang sangat kuat. Karena apa? Ya, waktu itu tujuannya adalah untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam bentuk cahaya, dia terjatuh, kemudian dia buta. Dia mendengar suara, dia buta selama 3 hari. Ya, itu adalah satu pengalaman yang ya, itu kebanyakan orang yang bertobat tidak mengalami seperti itu. Ya, tapi Tuhan di dalam kedaulatannya dia memilih Paulus untuk mengalami yang seperti itu. Makanya dia mengatakan seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Kenapa? Dia jelaskan ayat 9. Sebab aku adalah yang terkecil dari antara para rasul, yang tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Elohim. Ya, namun karena anugerah Elohim, ya ini anugerah Tuhan itu luar biasa ya, lebih besar daripada kejahatan Saulus. Karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersama. Jadi anugerah Tuhan itu membuat Paulus bekerja dengan sangat keras, bekerja dengan sangat giat bagi Tuhan. Nah ini, ya, seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Jadi divine intervention. Bagaimana Paulus dia menjadi seorang rasul. Yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa pada prinsipnya, kalau tadi kita boleh belajar siapa saja bisa bertobat. Siapa saja bisa datang kepada Tuhan. Poin yang ketiga kita belajar bahwa pada prinsipnya tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak dapat diselamatkan. Siapa saja bisa diselamatkan. Adalah mungkin untuk menolak Yesus. Ya, banyak orang melakukannya. Banyak orang menolak Yesus. Namun pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang tidak bisa menabung. Hal ini hendaknya memberi semangat kepada kita ketika kita memikirkan anggota keluarga atau teman yang belum mengenal Yesus. Dan juga memotivasi kita untuk terus mendoakan mereka dan memberikan kesaksian kepada mereka.
Ya, jadi ingat bahwa siapa saja bisa diselamatkan. Karena itu kita tidak boleh bersikap masa bodoh. Ya sudah, biarlah mereka mengusahakan keselamatannya sendiri. Ya, kita perlu berjuang untuk anggota-anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, kita perlu berjuang. Untuk bangsa kita yang belum diselamatkan, kita perlu berjuang. Itulah alasan mengapa saya itu terlibat ya di dalam pelayanan-pelayanan penjangkauan, khususnya melalui media sosial. Kenapa? Karena itu efektif. Efektif, kita bisa menjangkau orang-orang yang bahkan kita tidak pernah bertemu, dan dia ada dimanapun dia berada, di desa, di kota, dia lagi pesiar di mana, dia lagi scrolling scrolling YouTube, scrolling scrolling Facebook, dia ketemu, dan Tuhan bisa menjangkau orang-orang seperti itu. Ernie misalnya bicara dengan tetangganya, bagaimana Yesus mengasihi dia, Tuhan bisa pakai itu. Ya, jadi dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak dapat diselamatkan. Ya, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak dapat diselamatkan. Setiap orang bisa diselamatkan. Yang keempat, saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah pertobatan Paulus adalah ya, yang menyangkut dengan ketaatan Ananias. Ya, Ananias yang taat itu penting dalam pertobatan Paulus. Dan juga sama seperti kalau kita taat, ya Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, beritakan Injil kepada semua makhluk. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ya, Tuhan mau kita taat. Ya. Akankah kita menaati Tuhan untuk melayani seseorang yang bertobat dari latar belakang seperti Paulus? Terkadang Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang sulit, ya, yang berat, ya, bahkan beresiko. Ini penginjilan kadang-kadang itu bisa beresiko. Karena dalam dunia kita ini, yaitu penginjilan bisa jadi itu dianggap sebagai apa? Itu menimbulkan itu kebencian. Ya kan? Anda bisa lihat itu di jalan-jalan di Amerika, di jalan-jalan di Yerusalem, di Israel. Ya, itu mereka memukul di bus, ada penginjil dipukul, diinjak-injak, ada yang dibunuh. Tidak sedikit penginjil yang mati dibunuh, di penjara. Di Iran sana itu banyak sekali penginjil yang dibunuh, bahkan juga di penjara. Di Korea Utara. Nah, tetapi Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk membagikan Injil dan harus taat. Nah, Ananias kita lihat ya, tentu dia agak ya keder juga kan. Dia udah dengar itu. Makanya dia bilang itu kan, ya, di dalam kesaksiannya. Ananias menjawab, Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini. Betapa banyaknya hal-hal jahat yang telah orang ini perbuat terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dulu di Indonesia hidup itu namanya Jafar Umar Tholib. Itu apa? Itu pimpinan Laskar Jihad itu yang memerangi orang-orang Kristen di Ambon, juga di Poso. Orang bisa takut ya ketemu orang seperti itu. Karena dia punya pasukan. Nah, Ananias juga seperti itu. Dia tahu, dia dengar ini, ya kan? Ini reputasinya luar biasa di Saulus ini. Kalau di dunia sekarang kita tahu ada nama-nama misalnya Habib Rizik, ya kan? Siapa lagi ada beberapa Hercules misalnya yang punya banyak anak buah. Dan orang ngeri juga kan. Walaupun tangannya itu cuma satu, yang lainnya tangan palsu, tapi orang pikir wah ini ya gerakan anak buahnya ini repot ini. Nah, Ananias juga mengalami seperti itu. Ananias menjawab, Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini.
Betapa banyaknya hal-hal jahat yang telah orang ini perbuat terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Bahkan ia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya, dia diberikan wewenang. Ingat ya, pada waktu itu Israel itu, ya meskipun ada gubernur yang Roma itu, tapi mereka adalah itu pemerintahan itu teokratis. Ya, itu di mana kekuasaan para imam itu luar biasa, Sanhedrin. Ya, makanya ya itu Pontius Pilatus kan nggak berani tuh melawan Sanhedrin. Walaupun dia sudah memeriksa Yesus dan mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tapi Sanhedrin, orang-orang Yahudi bilang, dia sudah menghujat Elohim. Salibkan dia. Itu Pontius, dia pikir kan, waduh, ini kalau ada kerusuhan, nanti sampai banyak mati, gua bisa dicopot nih jabatannya. Akhirnya dia apa? Dia cuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab untuk darah orang ini. Lalu orang-orang Yahudi, para imam, ahli Taurat, Sanhedrin bilang, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak. Jadi kuat sekali ya Sanhedrin itu kuat. Ini sama seperti MUI ya. Di Indonesia itu nggak boleh main-main. Fatwa MUI itu membuat Ahok masuk penjara kan. Fatwa MUI itu bisa membuat apa demo berjilid-jilid itu sampai mengepung istana. Kuat itu MUI ya. Karena itu ada apa? Itu kewenangan teokratis di situ. Tentunya Indonesia ini ya kita masih ada apa? eh, Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Coba kayak Iran atau ke ini Afghanistan ya itu pemerintahan Taliban. Ya, kalau di Iran itu adalah pemerintahan para mula dan sampai sekarang mereka terus ya itu rakyat banyak berusaha untuk mendobrak itu peruntukan itu kekuasaan para mula itu. Nah, jadi Ananias menyadari itu ya dan dia mengatakan Tuhan ia memiliki kewenangan dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah. Ya, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta anak-anak Israel. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Ananias, kau harus pergi. Ananias taat. Ya, jadi Tuhan juga mau kita jadi anak-anak Tuhan itu harus taat. Ya, kalau kemana Tuhan suruh kita, kita harus taat. Ya, dan Ananias taat, ya dan Tuhan. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun. Ya, kalau Ananias menolak pun, ya kan Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi karena dia taat ya Tuhan, justru nama dia masuk kan di dalam kitab suci. Ribuan tahun kemudian masih kita bertemu dengan nama ini, Ananias. Lalu Tuhan katakan, dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dideritanya demi nama. Maka Ananias pun pergi dan ia masuk ke dalam rumah itu lalu menumpangkan tangan kepadanya. Ananias taat. Nah, jadi kita belajar dari pertobatan Paulus ini, ya, bahwa itu terjadi karena ada orang yang taat. Ada anak Tuhan yang taat. Ya, kita juga Tuhan mau supaya kita pun taat ya di dalam ya, membagikan kasih Tuhan, memberitakan Injil, ya kita harus. Yang terakhir, saudara, yang kelima, kita belajar betapa Yesus mengasihi gereja ya, karena gereja itu adalah tubuhnya sendiri. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar. Yesus sangat mengasihi gerejanya. Gereja adalah tubuhnya sendiri. Dan dia membela gerejanya. Inti dari teologi Paulus itu adalah teologi gereja. Ya, ini kadang-kadang ada apa pengkhotbah atau pendeta yang menyebut pendeta tetapi anti dengan gereja.
Tidak, ya. Tuhan Yesus sangat memperdulikan gereja. Nah, inti dari teologi Paulus adalah teologi gereja. Dan sebagian besar dari hal ini tentunya berasal dari pengalaman pertobatan ini. Ya, seringkali teologi seorang pria atau wanita dibangun berdasarkan cara mereka pertama kali berjumpa dengan Kristus. Ya, di sini kita bertemu dengan Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada itu Saulus, ya, dia tidak berkata, "Mengapa kamu menganiaya umatku?" Tidak. Ya, Yesus tidak mengatakan, "Mengapa kamu menganiaya umatku? Mengapa engkau menganiaya umatku?" Itu sebaliknya, Yesus itu berkata kepada itu Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, kalau kau menganiaya umatku, itu sama dengan kau menganiaya aku. Kalau kau menganiaya gereja Tuhan, itu sama dengan kamu menganiaya. Kenapa? Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Ingat ya, kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, kalau Anda membaca dalam dalam Korintus ya, surat Paulus itu, ya, gereja tubuh Kristus, tubuh itu terdiri ada kepala, kepalanya adalah Kristus. Lalu ada organ-organnya, ada tangan, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ya. Nah, jadi kita ini we are parts of the body of Christ. Kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Itu artinya apa? Kita harus mengasihi gereja. Kita harus mencintai gereja. Ya. Dan kalau gereja menyimpang, ya kita harus menang. Ya, jadi 5 hal ini bisa kita pelajari dari pertobatan itu Rasul apa? Itu Saulus, ya, bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bertobat. Ya, semua orang bisa datang kepada Tuhan. Lalu kemudian ada unsur ketaatan itu penting. Ya, kita belajar dari Ananias. Dia taat, kita juga harus taat. Dan yang terakhir, bahwa Yesus sangat mengasihi gerejanya karena gereja adalah tubuhnya sendiri. Ya, dan sangat berbahaya kalau ada orang yang berpikir atau berencana untuk menghancurkan gereja Tuhan, ya, maka Tuhan akan menghancurkan orang. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik, kita akan masuk dalam itu perjamuan kudus dulu, lalu kemudian nanti saya serahkan Ibu Gembala, Ibu Pendeta untuk menyampaikan doa syafaat. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, menyiapkan roti dan anggur untuk masuki meja perjamuan. Dan ini, mari kita berdoa sejenak, menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Saat ini kami memasuki meja perjamuan kudus-Mu. Kiranya roti dan anggur menyegarkan, menguatkan, menghibur, mengangkat kami semua lebih dekat dan terhubung dengan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan sambil mengingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, dia mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan." Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, dan sambil kita mengingat firman yang mengatakan oleh bilur-bilurnya, kamu semua sudah disembuhkan.
Kita mengangkat roti ini dan mengucap syukur untuk darah Tuhan, tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah anak domba, yang ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan, sehingga melalui darah Kristus semua dosa-dosa kita dihapus. Minumlah dengan penuh. Ya, serahkan Ibu Pendeta memimpin kita dalam syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah bersama, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, iman pengharapan kami juga boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan, bahwa begitu besar kasih Tuhan. Seorang yang tangannya berlumuran darah, menumpahkan darah orang lain, menyetujui pembunuhan orang lain. Seorang seperti Saulus, Tuhan tetap membuka tangan sehingga dia boleh bertobat. Dan dia boleh menjadi hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Tuhan, biarlah melalui pertobatan dari Saulus ini kami boleh senantiasa diingatkan akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami ketika di dalam mengalami kesesakan, kami tidak lupa akan kasih Tuhan. Dan kami tidak membiarkan bisikan-bisikan dari si jahat yang menipu dan memperdaya kami, sehingga kami lupa akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami juga semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Di dunia ini begitu banyak orang yang susah, orang yang lebih menderita daripada kami. Apakah karena kesusahan hidup ataupun karena masih diikat oleh kuasa dosa? Berikanlah kami hati kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menunjukkan bahwa masih ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup bisa diubahkan, manusia bisa diubahkan. Yang berbeban berat,
boleh datang kepada kelepasan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus mengingat akan Yesus Kristus Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Biarlah kami senantiasa ingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami. Dan kemenangan yang Kristus kerjakan di dalam dan melalui kebangkitannya. Jamahlah jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Di dalam seluruh kehidupan kami. Sebagai anak, sebagai pelajar mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah simpankan untuk kami anak-anak-Mu. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menjalani bulan yang baru ini dalam anugerah Tuhan. Dalam kasih Tuhan. Dengan kuat kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan. Sehingga sungguh-sungguh hukum, keadilan, damai sejahtera, ketertiban, pemulihan boleh terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, baik kami secara pribadi, sebagai gereja maupun sebagai bangsa di hadapan Tuhan. Dan kiranya tangan kasih karunia Tuhan boleh senantiasa ada atas kami, pribadi, keluarga, gereja, dan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, kami alaskan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, carilah muridnya, bacalah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, itulah artinya. Kita sebagai ranting pasti berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua.